warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuntia Siti Rahmawati Zaitun Abai, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen bencana. Adapun siklus penanggulangan bencana atau sering kita sebut dengan manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, sesaat, dan sesudah terjadi bencana, yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana, yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat pada pihak berwenang mengenai risiko serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomis. Secara umum, penanganan bencana terdiri dari prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama, pada prabencana atau sebelum terjadinya bencana, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu ada pencegahan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bencana. Contohnya, larangan membuang sampah sembarangan, larangan terhadap illegal logging, atau penebangan pohon liar. Kemudian ada mitigasi bencana atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko maupun melalui fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya, kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kemudian berikutnya yaitu kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contohnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando, dan penyiapan lokasi evakuasi. Dan selanjutnya, peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, contohnya membunyikan sirine untuk memberikan pengumuman. Lalu yang kedua, ada saat terjadinya bencana atau ketika bencana terjadi, yang harus kita lakukan yaitu ada tanggap darurat atau upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Contohnya, penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Kemudian ada bantuan darurat, yaitu upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, contohnya pemberian pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya ada pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang pertama ada pemulihan. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Contohnya, perbaikan listrik, perbaikan jalan, air bersih, dan lainnya. Kemudian ada rehabilitasi, upaya atau langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat. Contohnya, memperbaiki rumah korban bencana, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Dan yang terakhir pada pasca bencana yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, pendampingan, pemulihan terhadap korban. Nah, dengan memahami siklus manajemen bencana tadi, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.